Halo Smart Driver di rumah, balik lagi di TK Mighty Drive. Dan tentunya kita bakal membahas sesuatu yang menurut gua bikin penasaran sih hari ini ya. Karena tema kali ini mobil towing canggih. What? Pasti Smart Driver di rumah pasti penasaran banget kan ya. Ini gimana sih mobil canggih ini tuh gimana sih gitu ya. Dan tentunya kita ada konsep berbeda di podcast kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol di outdoor ya. Dan tentunya gue nggak sendiri di sini, gue udah bersama Mas Yudi ya, selaku ini pekerja ya Mas ya, di Tugu Insurance ini. Dia sudah lama membawahi tim T-Rex sendiri. Mas, gimana kabarnya Mas? Oke, baik, alhamdulillah. Sehat ya Mas ya. Ini udah berapa lama Mas kalau boleh tahu di Tugu Insurance Mas? Kalau sayanya relatif sebenarnya masih baru ya. Baru jalan mau 4 tahun. Sudah lumayan juga ya. Ya betul. Sudah lumayan juga ya. Ini saya benar-benar penasaran sih Mas. Kali ini pembahasannya menurut saya sampai di rumah kepikiran apa sih yang canggih gitu ya. Tapi gitu. Sebelum kita bahas ke intinya nih Mas, saya mau tanya nih, untuk Tugu Insurance itu apa sih Mas? Selamat pagi nih Mas ya, dan Smart Driver. Jadi kalau Tugu Insurance itu mungkin secara garis besarnya ya, kita merupakan perusahaan asuransi kerugian disebutnya, anak perusahaan dari Pertamina. Pertamina. Betul. Dan saat ini kita punya beberapa channel of distribution ya. Kalau kita bilang kan asuransi kerugian, mungkin Smart Driver bingung apa sih ya, bedanya cuma ada dua, asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Nah, kita bagian dari asuransi kerugian. Dan saat ini kita sudah terbuka, jadi udah kalau namanya itu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Jadi kita lebih menyingkatnya itu ke Tugu Insurance. Betul. Jadi sekarang kita juga udah Tbk tadi dengan kode saham Tugu namanya. Ini menyangkut soal kerugian ya Mas ya. Ini kan pasti Smart Driver di rumah juga bertanya-tanya kayak kerugiannya tuh apa aja sih yang ditanggung gitu Mas. Boleh nggak diceritain ke Anton tuh apa aja sih yang ditanggung gitu? Mungkin saya ceritakan produk gitu ya Mas Anton ya. Produk benar produk. Jadi kalau kita ngomongin kerugian ya. Jadi kalau kita ngomongin kerugian sebenarnya di luar asuransi jiwa itu kita sebutnya asuransi kerugian. Jadi kalau mau simpelnya misalnya kayak mobil mengalami kecelakaan ya, kemalingan ya, kecurian. Nah, itu kita bilangnya asuransi kerugian termasuk sebutnya. Motor juga sama. Motor juga ada. Betul. Wow. Terus kemudian rumah, ya kan, rumah juga kalau misalnya kebakaran itu juga bagian dari asuransi kerugian. Banyak lah, sampai dengan mungkin pesawat, ya mungkin teman-teman nggak terlalu familiar ya. Kita juga ada asuransi pesawat, kemudian bahkan satelit gitu ya, kemudian pekerjaan kontraktor gitu ya, banyak lah. Banyak ya. Betul. Iya, motor sih saya jujur ya baru tahu sih. Iya, karena selama ini saya punya motor, saya nggak pernah tahu tuh ada asuransi. Berarti di Tugu ini ada ya Mas ya? Banyak, ada, kita ada. Mantap banget ya. Oke Mas, terus ini sebelum nanti kita bakal membahas nih yang lebih penting, karena saya udah nggak penasaran banget nih, pengen tahu. Tapi banyak juga yang saya pengen tahu gitu, yang saya pengen korek gitu ke Mas Yudi. Nah, biasanya nih untuk perusahaan asuransi, apakah dia punya mobil derek sendiri Mas? Nah, jadi kalau saat ini memang kita lihat beberapa perusahaan asuransi ya, selain Tugu Insurance itu memang sudah punya gitu. Dan kita sebenarnya relatif baru ya, masuk ke ranah retail. Jadi kita juga baru mengadakan armada mobil derek ini, kita bilang armada T-Rex ya. Di luar asuransi Tugu mungkin banyak lah, ada beberapa, tapi memang tidak semua asuransi. Ya, karena ini kan bentuknya servis ya, kita memberikan servis lebih kepada layanan kepada customer dalam bentuk tadi, salah satunya ini emergency roadside assistance. Oh gitu. Nah, di sini saya juga ada satu poin nih yang tadi Mas Yudi bilang, T-Rex nih. Ini T-Rex tuh apa nih artinya Mas? T-Rex panjangannya apa nih? Nah, ini mungkin banyak yang penasaran pertanyaannya pada saat kita launching pertama kali juga, bahkan kita beberapa iklan gitu jargonnya menggunakan T-Rex yang betul-betul hewan purbakala gitu ya. Iya, benar. Saya nangkepnya itu loh Mas. Saya nangkepnya kayak dinosaurus. Sengaja kita buat dengan jargon yang mudah diingat sebenarnya. Tapi itu sebenarnya ada kepanjangan ya Mas Anton ya. Jadi T-Rex itu adalah kepanjangan dari Tugu Real Experience. Real Experience. Ya, jadi kita benar-benar mengharapkan semua nasabah kita itu mendapatkan kenyamanan ya, real experience, bahwa mereka berasuransi itu bukan cuman sekedar asuransi, tapi pada saat mengalami musibah itu kita bisa hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kenyamanannya ya. Betul. Ya, karena memang jujur waktu saya pernah dengar itu T-Rex itu dari Tugu itu apa gitu kan. Yang biasa pasti Smart Driver nih, aku yakin juga Smart Driver di rumah pasti dengar kata T-Rex itu pasti dinosaurus ya. Ternyata the real experience ya Mas. Ya, bener ya. Dan juga nih Mas, aku langsung mungkin membahas nih untuk mobilnya sih Mas. Ini mobil towing canggih nih.
Oke. Nah ini tuh maksudnya gimana mas? Mobil towing canggih tuh apa yang canggih gitu? Oke. Jadi pada saat kita mau membuat armada T-Rex ini, memang kita melakukan beberapa observasi lah. Jadi kita lebih ngelihat needs-nya customer seperti apa sih. Ya, kemudian juga terkait dengan visi misi perusahaan kita, gitu kan. Karena kita mau terdepan gitu. Karena kan visi kita itu menjadi nomor 1 di Indonesia. Jadi kita pengen meng-create benar-benar armada T-Rex itu yang bisa membawa kita menjadi nomor 1. Jadi dari sisi kecanggihan mungkin kita bisa klaim nomor 1 lah ya. Yang pertama armada T-Rex yang menggunakan Android. Android? Betul. Jadi kita dalam mengoperasikannya itu teman-teman petugas kita itu sudah bisa menggunakan Android. Jadi untuk naik turun decknya itu bisa menggunakan Android. Nah kemudian mungkin mungkin saya nggak bisa jelaskan satu-satu ya, tapi yang garis besarnya, misalnya dari sisi speknya kita udah depan belakang kita menggunakan winch ya. Itu untuk memudahkan juga. Jadi di berbagai macam kondisi kendaraan kita tuh mudah-mudahan bisa membantu. Ya kalau dulu mungkin hanya winch belakang hanya bertugas untuk narik ya kendaraannya. Kemudian kita juga sudah mengakomodir flat deck. Jadi kalau kita lihat ya, kan kendaraan sekarang tuh macam-macam ya. Mungkin lebih banyak terkenal SUV. Yes. Tapi ada juga kendaraan itu yang memang secara groundingnya itu nggak terlalu tinggi. Nah, jadi dengan flat deck ini harapannya tuh nggak menggesek lah ya pada saat mereka naik ke dalam deck kita itu. Atau bahasa kasarnya itu mobil ceper ya mas? Betul. Ya? Bener, mobil ceper ya. Mobil ceper. Ya, kan mobil sedan rata-rata kan lumayan rendah kan. Bener, itu bener. Kita antisipasi dengan flat deck tadi. Wow. Jadi ini pengoperasiannya melalui smartphone berarti ya mas? Betul. Ya? Karena Android ya? Iya, jadi kita bisa 3 ya, bisa lewat tadi smartphone melalui Android naik turunnya. Kemudian kita juga ada tuas secara manualnya, kemudian juga ada pakai remote. Gitu. Ini canggihnya di sini ternyata ya, saya benar-benar impress banget sih ini. Berarti pakai smartphone itu cukup dari handphone aja mas ya? Iya betul. Klik langsung buat operasi itu. Betul. Wah smart driver, gila gokil banget ini ya. Dan juga nih, saya mau cerita pengalaman sih mas. Ini untuk tadi mas bahas tentang ceper ya mobil ya. Iya. Kebetulan mobil saya ceper mas. Wah, ini saya kekinian juga, nih berarti. Iya, ini ya? udah lama banget sih mas kasusnya. Jadi saya ada berjalan dengan asuransi yang saya tidak bisa sebutkan lah ya. Itu mobil saya ceper. Saya punya kasus mobil saya bermasalah nih mas. Di jalan tol. Saya nunggu penjemputannya ini memang lumayan lama, dan itu juga ya yang tadi seperti mas bilang itu mengantisipasi untuk mobil-mobil ceper supaya tidak tergores ya mas. Itu mobil saya ceper dinaikin dipaksa loh mas. Akhirnya bumper depan saya berantakan. Sampai sekarang belum saya benerin. Sampai sekarang, dan asuransi saya habis sih. Ya nah mungkin nanti kayaknya sih saya tertarik sih mas. Nanti boleh lah ya mas ya. Harus boleh ya masuk ya. Betul. Waduh, masuk ke T-Rex berarti ya. Ya karena memang saya bener-bener belum saya beresin. Saya sempat sebel sih. Saya sakit lah mas lihat mobil sendiri kan kayak grek, aduh ya Tuhan gitu kan. Dan ternyata saya udah nemuin jawabannya. Solusinya di mana ketakutan saya akan hilang, berarti di Tugu Insurance ini mas. Bener ya. Dan nih saya mau nanya juga, untuk mobil dereknya itu udah berapa unit sih mas? Mobil derek dan mobil towing. Ya, jadi kita ngomonginnya mungkin spesifik mobil derek, tapi sebenarnya kita kalau lebih luasnya itu kita ngomonginnya ERA ya, Emergency Roadside Assistance di kita. Kalau jumlah unit saat ini kita sudah ada 8 unit. Ya, kemudian tersebar di berbagai kota karena kebetulan kita juga saat ini sudah banyak cabang. Tapi memang belum semua cabang. Kita ada di Medan, kemudian ada di Jakarta pastinya, kemudian ada di Bandung, Semarang, dan Surabaya. Ya, itu dari sisi mobil ya. Tapi sebenarnya kita juga punya armada motor sebenarnya gitu kan. Nah, motor itu kita juga punya ada sekitar 9 unit ya. Itu juga motor kita gunakan dengan berbagai macam fungsinya nih. Ada motor yang trail. Ya tadi kalau misalnya mungkin pada saat customer kita mengalami musibah itu misalnya ada banjir gitu ya. Jadi mungkin mobil kita nggak bisa masuk, kita bisa gunakan motor. Gitu. Jadi kalau total sih sekarang ya hampir sekitar 14-15 unit ya. 14-15, saya bisa ngebayangin berarti dengan unit sebanyak itu si customer ini nggak perlu nunggu lama dong untuk penjemputannya mas ya. Betul. Bener ya mas. Harapan ya? Kita sih seperti itu. Harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan ya mas ya. Karena
saya nggak mau tahu nih, selain itu udah saya join ke Tugu Insurance, mobil saya masukin, saya kalau misalkan diderek saya nggak mau lama ya Mas ya. Saya nggak mau lama ya Mas ya, karena kemarin sempat juga saya dijemputnya 2 jam loh Mas. Oke. Nah ini saya cerita sedikit boleh nih. Boleh. Jadi sebenarnya di Tugu Insurance itu kita punya SLA lah ya, Service Level Agreement ya, bahwa berapa lama sih sebenarnya respon time kita pada saat customer kita itu mengalami kerugian atau musibah gitu ya. Jadi yang kita janjikan itu memang lebih pertama respons ya. Memang kita maklum juga ya di Jakarta saat ini ya dengan kondisi jalanan seperti apalagi sekarang dengan kondisi Covid-nya udah mulai hilang gitu ya. Kemacetan mulai terjadi. Cuman memang kadang-kadang kendala kita itu adalah tadi kita meresponsnya cepat, tapi pada saat unit kita sampai ke tempatnya customer itu mungkin memerlukan waktu. Nah ini yang kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Nah tapi kita udah punya solusi nih di sini. Jadi biasanya teman-teman petugas kita itu menggunakan media WhatsApp ya saat ini ya dimana customer kita tuh bisa memantau. Ya karena memang menunggu itu paling nggak enak. Bener banget. Iya betul. 5 menit itu berasa jadi 1 jam lah ya. Apalagi dengan kondisi misalnya mobil mogok gitu di tengah jalan, ya kiri kanan pada klakson gitu ya. Ya cuman kita berusaha secepat mungkin lah sampai. Nah tapi tadi mungkin dengan kondisi kan kebetulan unit kita untuk derek ini juga lumayan besar ya. Jadi dalam manuver di dalam jalan-jalan juga nggak sesimpel mungkin motor gitu. Jadi kita bisa share log ya live location. Jadi customer kita tahu bisa mantau ya betul. Mas. Oh ini customer mobilnya udah sampai di mana gitu kan. Setidaknya kalau di share log tuh mengurangi rasa kesal dia menunggu betul. Gitu ya. Karena saya pribadi saya juga ngerasain yang seperti tadi Mas bilang gitu. Saya nunggu udah kepikiran mobil saya bermasalah, nunggunya hampir mau 3 jam gitu. Nah kita sebenarnya punya solusi juga di situ. Jadi biasanya pada saat customer call ke kita, itu kita tanyakan detail. Jadi kenapa mobilnya? Kan macam-macam ya. Di kita juga bukan hanya tabrakan loh. Kita juga misalnya servis juga untuk ban kempes. Bahkan misalnya kehabisan bahan bakar, aki soak, ya itu berbagai macam servis yang kita berikan. Jadi, nah kalau memang ternyata unitnya itu nggak terlalu bermasalah, tidak memerlukan derek, itu kita bisa terjunkan juga unit kita dalam kendaraan bermotor tadi. Oh iya, dengan roda 2, betul. Nah itu juga petugas kita membawa peralatan yang memang cocok, misalnya kita punya mini kompresor gitu ya, hanya ban kempes ya kita bantu. Nah itu bisa kita percepat dengan tadi mengirimkan armada kita yang menggunakan roda 2. Sehingga dengan harapan bisa lebih cepat tuh sampai customernya dan cepat melayani. Berarti tergantung ini jenis kerusakannya Mas. Betul. Berarti banyak jalan menuju Roma betul, ya. Iya, bener ya. Iya. Banyak jalan menuju Roma. Betul. Kalau misalnya contoh misalnya ya kebetulan dia mengalami musibahnya itu di tempat yang memang trafiknya tinggi. Dan ternyata mungkin ya contoh hanya habis bahan bakar atau misalnya bannya kempes gitu ya. Nah kalau kita terjunkan mobil dengan sebesar ini mungkin akan take time juga gitu, akan lama. Nah itu kita siasati tadi dengan roda 2. Oke, terus nih Mas, biasanya kalau ada mobil derek itu berhubungan dengan biasanya kemogokan udah pasti. Nah kalau apabila nih kemogokannya di dalam jalan tol, itu untuk perizinan dan step-stepnya gimana ya? Mungkin di Smart Driver di rumah juga belum tahu ya. Kayak mungkin belum ada yang pernah mobilnya mogok di derek sih Mas. Betul. Jadi kayak pengen ini stepnya gimana sih? Aku tuh harus nunggu di mana? Atau aku harus gimana? Harus telepon apa siapa? Terus di tol itu dijemput siapa? Gitu Mas ya, bisa jelasin di Smart Driver ya? Boleh. Nah ini menarik nih, pertanyaannya menarik ya. Karena memang untuk di tol sebenarnya saat ini memang tidak ada derek selain kepunyaan dari pemilik tol ya, atau operator tol kita bilangnya ya, mungkin jasa marga dan lain-lain ya. Jadi memang kita nggak bisa mengambil unit. Jadi kalau misalnya Smart Driver gitu ya ternyata nanti mengalami musibahnya di tol, itu biasanya kan ada layanan gratis dari operator ya untuk menderek sampai ke tempat terdekat lah. Nah biasanya kita lakukan, kita akan estafet. Jadi kita tanyakan, lokasinya di mana, pintu terdekatnya di mana, pintu tol terdekatnya. Nah nanti biasanya unit kita akan nunggu di sana. Gitu. Jadi memang akan dibawa dulu oleh operator, kemudian nanti pada saat sampai di pintu terdekat itu akan dipindahkan unitnya ke tol terdekat. Betul. Berarti udah SOP-nya gitu ya. Betul. Karena memang kita nggak boleh ngambil mobil yang mogok di dalam tol, gitu. Kecuali mungkin melewati itu boleh. Misalnya kita udah bawa mobil dari luar tol, ya mungkin lagi ngedirect mobil customer kita masuk tol. Nah itu dijalankan seperti itu di atas kendaraan kita itu boleh. Tapi kalau kita mengambil unit yang sedang mengalami tadi mogok misalnya ya di tengah tol, itu kita nggak boleh.
gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya sesimpel itu ya. Iya. Udah terorganisir gitu. Iya, ya. tapi nggak usah khawatir. Artinya kan tetap akan terlayani. Jadi memang itu tanggung jawabnya dari operator ya. Kita tahu. Kemudian nanti sampai pintu tol terdekat, semua driver nggak perlu ragu gitu loh. Karena udah ada unit kita akan nunggu di pintu tol terdekat. Oke, wah berarti benar-benar ini Tugu ini serius pakai banget ya untuk melayani smart driver di rumah ya. Dan Mas, ini kan beberapa ini kan udah juga banyak seperti T-Drive kan ada T-Ride dan segala macamnya. Betul. Nah, untuk smart driver di rumah nih yang ingin menggunakan T-Ride itu bisa ya Mas ya? Dari T-Ride ya Mas ya? Atau T-Drive tadi ya? Dari T-Drive. Dari T-Drive ya. Betul. Berarti bisa langsung ke T-Rex itu bisa otomatis atau ada prosedurnya lagi nggak Mas? Jadi gini, ini kan kita bilangnya layanan ya. Jadi khusus untuk seluruh nasabah kita yang dengan produk T-Drive, artinya untuk kendaraan roda 4 itu otomatis akan mendapatkan layanan T-Rex. Oh, udah otomatis ya. Jangan khawatir ya. Berarti Betul. udah otomatis kalian kalau udah masuk ke T-Drive itu udah otomatis ke T-Rex-nya dengan Mas Yudi sendiri nih. Ini sungguh-sungguh leader yang luar biasa ya. Benar-benar mengatur terorganisirnya tuh luar biasa banget. Nah, berarti itu udah otomatis ya Mas ya. Betul. Nah, cuman memang kita punya limitasi Mas Anton ya. Jadi ya pastilah karena kan kita juga sebenarnya kita kepengen semua customer itu bisa kita layani. Cuman memang kita punya keterbatasan tadi karena jumlah unitnya terbatas, jadi kita coverage areanya pun kita batasi. Jadi memang kita batasi saat ini dari dalam kota lah ya, kurang lebih radiusnya sekitar 20-30 km dari pusat kota. Jadi kalau misalnya kita di Jakarta mungkin Jabodetabek itu masih bisa jadi layanan kita. Tapi kalau misalnya customer kebetulan mengalami musibahnya agak jauh misalnya gitu ya, di puncak bahkan ya, atau ke puncak mah sesekali mungkin kita bisa layani. Tapi kalau misalnya yang area yang cukup jauh sekitar lebih daripada 50 kilo itu memang saat ini belum bisa kita layani. Tapi nanti kita tetap bantu, dia tetap bisa call ke follow up ya. Betul. Pasti yang penting nggak akan membiarkan si customer ini menderita sendirian gitu ya. Bakal tetap di follow up ya. Dan berarti kalau tadi kita udah bahas tentang T-Drive, otomatis sudah berdapat ke T-Rex nih. Nah, untuk smart driver di rumah nih ya, yang belum punya asuransi ini tuh caranya gimana Mas? Untuk mendaftarkannya gitu? Oke, jadi sebenarnya channel of distribusi kita juga ada banyak. Jadi bisa nomor 1 kita punya call center ya, yang 24 jam itu anytime bisa ditelepon ya, dalam seminggu pun bisa gitu 24 jam. Itu di Calltia kita sebutnya, itu di 15458 ya. Kemudian bisa juga kita punya aplikasi. Ada aplikasi betul ya, aplikasi kita di T-Drive. Kemudian kita juga punya bisa melalui website penjualan kita, atau misalnya datang ke kantor cabang kita yang saat ini sudah lumayan banyak tersebar ya di beberapa kota. Gitu. Kalau untuk aplikasinya kita tinggal ketiknya T-Drive aja gitu. Betul. T-Drive gitu ya. T-Drive. Itu jadi untuk Android dan untuk iOS juga ada. Betul. Jadi sudah lengkap ya. Sudah lengkap untuk Oke, smart driver nggak usah khawatir, ini udah lengkap. Udah ada T-Drive-nya, ini udah ada di App Store, udah ada di Play Store juga. Pokoknya jangan khawatir smart driver, cepetan deh karena ini ya. Ini mobil ini benar-benar bikin saya impress kali ini, luar biasa banget. Pokoknya Mas Yudi, thank you banyak udah temenin Anton hari ini, udah mau dikepo-kepoin hari ini. Pokoknya sampai ketemu lagi di lain waktu. Nanti tolong Mas, aku tertarik sih. Pasti. Ya, smart driver juga harus tertarik ini ya. Iya, pasti smart driver juga harus tertarik ya. Oke, smart driver di rumah, terima kasih banyak. Tadi kita sudah kepoin ya tentang mobil towing canggih dengan Mas Yudi sendiri di sini. Pokoknya nantikan terus konten-konten kita ya, tetap di T-Cash My T-Drive. Ya, intinya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel kita, karena dengan kalian subscribe, kalian bisa support kita agar kita terus maju, berkembang untuk melayani masyarakat. Thank you banyak. Saya Anton, saya pamit undur diri. Thank you.